Novel Guru Aini, karya Andrea Hirata. Lulusan terbaik. Mengapa? Mengapa sangat ingin menjadi guru matematika, Desi? Karena Bu Marlis, Bu. Aku ingin menjadi seperti Bu Marlis. Bu Marlis adalah guru matematika Aini saat kelas 3 SD. Kau bisa dikirim ke pelosok, Desi, ke kampung yang listrik saja tak ada. Aduh, seramnya. Kau tahu sendiri, Sumatera ini luas sekali, tak terhitung banyaknya pulau kecil. Kau akan dipingit nasib nanti, diambil istri sama juragan kopra boleh jadi. Indonesia perlu guru matematika, Bu. Apa boleh buat, aku siap bertugas di mana aja. Meski ke pulau terpencil, siap, Bu. Berapa umurmu sekarang? Mau masuk 16, Bu. Kau bisa menjadi dokter, insinyur, sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana apa aja, dengan mudahnya, macam membalik tangan. Terima kasih, Bu, tapi aku hanya mau menjadi guru. Tengoklah dirimu, Desi, semampai, ramping, peringkat 1 di sekolah. Cantik bukan buatan. Kalau kuliah di Jakarta, kau bisa sekalian menjadi model busana muslimah, sedang digemari sekarang. Kerap Desi mendengar orang berkata begitu padanya. Tak berminat menjadi model, Bu. Negeri ini kekurangan guru matematika, terutama di kampung-kampung. Idealis, gerutu kepala sekolah sambil menggeleng-geleng putus asa. Pembicaraan itu terjadi dalam sebuah rumah di satu kota kecil di tengah pulau Sumatera sana. Yang berbicara adalah Ibu Amanah, kepala SMA, dan Desi Istiqomah, muridnya yang paling pintar dan baru lulus sebagai yang terbaik. Saking cerdasnya, Desi bisa masuk tanpa tes ke perguruan tinggi negeri ternama di Sumatera yang menyediakan bangku khusus untuk anak-anak super pintar. Namun Desi memilih pendidikan diploma 3 yang diselenggarakan pemerintah untuk mencetak guru-guru matematika. Lulusannya nanti akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan harus bersedia mengajar di seluruh wilayah Sumatera. Ibu Amanah datang ke rumah Desi atas undangan Ibu Desi yang sudah kehabisan cara untuk membujuk anak gadisnya. Mau ibunya, Desi masuk fakultas kedokteran saja, atau masuk fakultas ekonomi, belajar bisnis agar bisa melanjutkan usaha dagang ayahnya. Pembicaraan serupa rupanya telah terjadi antara Desi dan cinta pertamanya, tokoh yang tak pernah absen dalam drama-drama semacam ini. Pacarnya itu seorang lelaki imut penggemar film Korea bernama Runding. Juga tak setuju Desi mengambil sekolah guru itu. Kita bisa sama-sama kuliah di Medan, Desi. Kita bisa selalu bersama nanti. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan pengabdian? Kalau kau tak setuju aku sekolah guru, kita putus sekarang juga. Bukan main sinetronnya. Kau yakin mau menjadi guru, Desi? Kau lihatlah nasib guru-guru itu. Itu bicara yang tak pantas, enak saja bicara. Mana bisa kita menilai profesi agung seorang guru hanya dengan imbalan-imbalan materi macam itu. Desi melengos lalu melangkah pergi tergesa-gesa. Runding Adriansyah berdiri tertegun, syok berat. Segera dia sadar bahwa hubungannya dengan Desi Istiqomah sudah khatam. Runding bisa merundingkan apa saja dengan siapa saja, tapi tidak dengan Desi. Begitu sadar, Desi sudah tak ada di depannya. Dari jendela kaca Runding hanya bisa melihat Desi menyeberang jalan di sana. Sudah terlalu jauh untuk dikejarnya. Apalagi Desi melangkah cepat-cepat sebab sore ini dia harus bertemu dengan ibunya dan kepala SMA-nya yang mau bicara dengannya. Desi melirik jam tangan dan melangkah semakin cepat melewati keramaian pasar, lalu melalui gedung-gedung. Ironis, di depan salah satu gedung itu dia melihat seorang perempuan setengah baya memegang karton bertulisan 11 tahun guru honorer, perhatikan kesejahteraan guru. Sejak kemarin Desi telah melihat ibu itu berdemo sendiri saja. Ibu Desi melindungi mulutnya dengan tangan, berbisik pada Bu Amanah. Tapi Desi dapat mendengarnya. Toko. Berarti kau juga tak mau melanjutkan usaha ayahmu. Lihatlah, toko ayahmu makin maju. Menjalankan toko sebesar itu perlu orang pintar. Kaulah orang pintar itu, Desi. Toko besar ayahmu pun akan jadi milikmu nanti. Ayah Desi sendiri yang duduk di balik dinding dan menguping pembicaraan itu tersenyum-senyum sejak tadi. Setiap kali Desi menangkis serangan dan rayuan dari ibu dan kepala sekolahnya, dia kesulitan menahan tawa. Sebab dia tahu kedua perempuan setengah baya itu tak akan pernah dapat menaklukkan putri kecilnya yang lahir dini hari saat listrik negara putus dan sebuah gunung besar di Afrika meletus. Ayah bangga karena putrinya mewarisi keteguhan pendirian itu darinya. Dulu orang tuanya sendiri memaksanya untuk kuliah, namun dia berkeras ingin berdagang.
Kini dia lelaki yang bahagia karena bisa berdagang dan dikaruniai anak-anak yang pintar. Abang-abang Desi segera menyelesaikan kuliah sarjana dan master di fakultas-fakultas teknik. Tapi yang terpintar dari ketiga anaknya adalah si bungsu cantik dan berkepala batu itu, Desi Istiqomah. Usaha ayahmu sudah lama, sudah banyak kepercayaan dari masyarakat. Kau tahu Desi, kepercayaan itu mahal, mahal sekali. Usaha ayahmu bukanlah sekedar tempat berdagang, namun ada nama baik ayahmu di situ, nama baik yang harus dijaga anak-anaknya sendiri. Dari bujukan komersial, Bu Amanah meningkat ke bujukan politikal dan sedikit spiritual. Maaf Bu, aku tak berminat menjadi pedagang beras. Aku ingin menjadi guru matematika. Jawab Desi tenang. Kali ini ayahnya tak bisa lagi menahan tawa yang lekas-lekas disamarkannya dalam batuk-batuk karena sesungguhnya istrinya mengharapkan dukungannya untuk mencegah si bungsu permata hati itu untuk masuk sekolah D3 guru matematika, lalu terbuang ke pelosok antah berantah. Ibu Desi terperanjak di sandaran kursi. Dari awal sesungguhnya dia tahu dia tak akan dapat memenangkan pertempuran melawan putri bungsunya itu. Bekas luka di atas alis Desi yang masih jelas memperlihatkan bekas 3 jahitan. Dan tangan kirinya yang bengkok karena pernah patah, sungguhnya menceritakan segala hal tentang gadis itu. Dari kecil, Desi sulit dikendalikan. Kaki-kakinya penuh bekas luka. Jatuh dari sepeda, kepalanya menghantam pembatas trotoar, menyisakan 3 jahitan di atas alisnya itu. Jatuh dari pohon jambu, tangannya patah. 3 anak ibu itu Desi yang paling nakal, tapi juga paling cerdas dan paling rupawan. Ingat benar ibu saat kejadian Desi jatuh dari sepeda itu. Bersimbah darah wajahnya. Ibunya mau pingsan. Si kecil yang baru berusia 8 tahun itu menangis saja tidak. Dilarang keras dia main sepeda, esoknya dia main sepeda lagi. Belum sembuh luka di atas alis itu, dia jatuh dari pohon jambu. Patah hidungnya, dia juga tak menangis. Ini persamaan hidupku sekarang, Bu. Desi menyodorkan buku catatan ke tengah meja. Bu Amanah, yang juga guru matematika, tersenyum getir melihat persamaan garis lurus dengan variabel-variabel yang didefinisikan sendiri oleh Desi. X1 pendidikan, X2 kecerdasan. Yang menarik perhatiannya adalah konstanta A, pengorbanan. Pendidikan memerlukan pengorbanan, Bu. Pengorbanan itu nilai tetap, konstan, tak boleh berubah. Di balik dinding itu, ayah Desi tersenyum menang. Jawaban filosofis itu memberi kesimpulan yang getir bagi Bu Desi dan Bu Amanah, bahwa upaya membujuk Desi telah gagal total. Karena gempa bumi sekalipun tak dapat menggeser keinginan si bungsu manis itu untuk menjadi guru matematika. Sambil melenguh, Ibu Desi bangkit lalu beranjak pergi, diikuti Bu Amanah. Tinggallah Desi duduk sendiri. Sempat dia merasa tak enak hati karena begitu keras mempertahankan pendiriannya. Namun apa boleh buat, dia ingin jujur pada dirinya sendiri, bahwa yang paling diinginkannya adalah menjadi guru matematika. Dia tak mau menukar mimpinya itu, dia tak ingin menjadi hal lain, seindah apapun hal lain itu berjanji. 2 minggu setelah pembicaraan itu, Desi mulai kuliah, dan segala hal berlangsung persis seperti diharapkannya. Dia menikmati persaingan, diskusi, dan perdebatan dengan dosen-dosen dan kawan-kawan sekelasnya, yang juga cerdas-cerdas. Semula ada 180 mahasiswa di kelas yang sangat kompetitif itu. Lambat laun berguguran karena sistem DOO. Mereka yang tak dapat mencapai standar IPK tertentu, out. Salamah perempuan berpostur kecil itu adalah kawan terdekat Desi. Berkali-kali dia terancam DO, namun lolos dari lubang jarum. Setiap semester dia kena HER. Bangku-bangku kosong yang ditinggalkan mahasiswa yang gagal sengaja dibiarkan kosong sebagai pengingat bagi mahasiswa sisa untuk tekun belajar. Akhirnya hanya 80 mahasiswa yang lulus dari pendidikan calon guru matematika bermutu tinggi itu. Menjadi guru adalah panggilan jiwa, kata Ibu Rektor Pendidikan Ikatan Dinas itu. Lalu tibalah saat yang mendebarkan, yaitu undian pembagian lokasi di mana lulusan akan mengajar. Ibu Rektor dan seorang ibu muda berdiri dekat pintu. Ibu muda itu memegang stoples berisi gulungan-gulungan kertas. Ada 128 gulungan yang berisi tulisan 128 lokasi penempatan mengajar. Para lulusan tegang, yang paling tegang Salamah. Ciut nyalinya membayangkan terbuang ke daerah pelosok. Meski telah menandatangani perjanjian bersedia ditempatkan di mana saja, tetap saja setiap lulusan berharap tidak mendapat lokasi kerja di daerah terpencil. Mulailah satu persatu lulusan mengambil gulungan kertas di dalam stoples itu. Mereka kembali ke tempat duduk dan saling meniru, yang meletakkan gulungan kertas di atas meja. Tak ada yang membukanya, sesuai perintah Ibu Rektor.
Semua gentar memandangi kertas kecil yang akan menentukan masa depan dan kebahagiaan mereka di hari-hari mendatang. Salamah mengambil kertas undiannya dengan langkah macam kakinya dibebani 1000 batu. Ibu muda harus merendahkan stoplesnya karena tubuh Salamah masih macam tubuh anak SD. Salamah kembali ke tempat duduknya, gemetar. Setelah Salamah, Desi istiqomah maju ke depan. Tradisinya, lulusan terbaik mendapatkan keistimewaan untuk dapat memilih lokasi penempatan kerja. Bisa memilih di kota besar, boleh di kota kelahiran, boleh di mana saja sesuai pilihan. Bahkan langsung diterima kalau ingin menjadi dosen di pendidikan ini. Terima kasih banyak, Bu. Aku mau ikut undian saja seperti kawan-kawan lainnya. Belum pernah ada lulusan terbaik yang tak mengambil keistimewaan itu, Desi. Harus ada seseorang memulai sesuatu yang tak pernah ada, Bu. Jadi kau tetap akan ikut undian? Tetap, Bu. Istiqomah. Kau memang istiqomah, Desi. Sila, ambil kertasmu, ambil nasibmu. Desi mengambil gulungan kertas di dalam stoples lalu kembali ke tempat duduknya. Bagi orang lain, mendapat keistimewaan itu adalah kemerdekaan. Bagi Desi, berani mengambil risiko dengan mengundi nasibnya adalah kemenangan pertama atas niatnya mengabdi. Jika dari undian itu dia ditempatkan di daerah terpencil, dia siap. Jika mendapat kota besar, dia gembira. Pengundian selesai. Ibu rektor dan ibu stoples keluar dari ruangan. Para lulusan tegang menghitung dalam hati. Sekonyong-konyong, Batam, Batam. Semua terkejut melihat Rizky melompat-lompat dan berteriak sambil mengangkat kertasnya tinggi-tinggi. Pekanbaru, Pekanbaru, sorak Anwar Adat, lulusan terbaik kedua setelah Desi, yang sudah gundul sebelum menjadi profesor. Bengkulu, Bengkulu, sorak lulusan lainnya. Prabu Muli, Pematang Siantar, Metro, Palembang, Bukit Tinggi. Kelas sontak gaduh karena lulusan yang mendapatkan tempat yang mereka inginkan melompat dari bangku dan bergabung dengan Rizky. Berjingkrak-jingkrak mereka di depan kelas. Mereka yang mendapat daerah terpencil duduk tertegun. Sebagian tampak siap, sebagian pucat, sebagian pasrah, sebagian berusaha keras menguat-nguatkan diri. Desi membuka gulungan kertasnya. Tersenyum dia melihat tulisan bagian siapi-api di kertas itu. Elok nian nasibnya. Dia akan bertugas di kota pelabuhan yang maju, makmur, indah, dan agamis. Kota yang ideal bagi perempuan muda guru matematika. Dia menarik napas panjang berkali-kali karena lega. Apa yang paling ditakutkan ibunya, yaitu dia terbuang ke pelosok antah berantah, tidak terjadi. Ingin segera dikabarinya ibunya soal itu. Semua lulusan telah mengetahui lokasi penempatan mengajar pertama mereka. Lalu semua terpana melihat Salamah terisak-isak di pojok kelas itu. Yang berjingkrak-jingkrak di depan kelas tadi segera mengerubunginya. Rizky mengambil kertas di depan Salamah, membukanya dan terkejut melihat tulisan nama sebuah tempat yang dicoret-coret. Karena mungkin bagian administrasi sendiri tak yakin akan nama tempat itu. Pulau Tanjung Hampar, Sampar, Hambar, Pulau Tanjung Tampar, oi, kawan-kawan. Apa ada yang pernah mendengar nama Pulau Tanjung Tambar nih? Tanya Rizky. Semua saling pandang, mengangkat bahu, menggeleng-geleng. Apakah pulau itu masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia? Tanya Anwar Adat. Makin keras Salamah terisak-isak. Lalu mereka menebak-nebak ada di mana pulau itu. Ada yang bilang dekat Nias, dekat Mentawai, dekat Singapura. Ada pula yang bilang di dekat Selat Malaka, di Kepulauan Riau, dan sebagainya. Ada yang juga bilang pulau itu sedang diperebutkan Indonesia dengan negara jiran. Semakin ramai yang menebak, semakin Salamah terisak-isak. Kawan-kawan perempuannya membesarkan hatinya dengan menepuk-nepuk pundaknya. Desi mendekat, mengambil gulungan kertas undian Salamah dan meletakkan gulungan kertasnya sendiri di telapak tangan Salamah. Salamah dan kawan-kawannya terperanjat. Usah risau, mah, kita tukar aja. Kau dapat barang bagan siapi-api, aku siap ke Pulau Tanjung. Tanjung apa tadi? Tanjung Gambar? Tak apa-apa, kata Desi sambil tersenyum lebar. Terengah Salamah mengalir air matanya. Hapus air matamu, mah. Hentikan sinetron layar lebar ini, kata Desi. Bersoraklah semua pendengarnya. Meskipun sebagian akan ditempatkan di pelosok, namun semua orang muda yang cerdas itu bersuka cita, karena akan segera menjadi guru matematika. Di dalam ruangan yang dipenuhi pengunjung, calon-calon guru matematika mengangkat sumpah jabatan mereka sebagai pegawai negeri. Mereka yang biasanya ramai dan gaduh seketika tenggelam dalam acara yang hikmat. Ketika mencium bendera merah putih, mereka terharu menangis. Esok sorenya, tanpa diketahui ayah dan ibunya, Desi mengambil kemeja flanel ayahnya dan hijab ibunya. Dimasukkan kemeja dan hijab itu ke dalam backpack. Sore itu juga ibu Desi, ayahnya, beberapa sanak famili tetangga, dan kawan-kawan berdiri di samping tiang listrik PLN di depan rumah Desi.
Tak lama kemudian bus itu datang. Tanpa harus melambai pada sopir, sopir sudah melihat mereka. Bus berhenti, merah mata Ibu Desi karena banyak menangis semalam. Sampai sudah mau naik bus, si ibu masih berusaha mencegah Desi supaya tak berangkat. Namun sia-sia. Desi membetulkan hijabnya, lalu menguatkan ikatan tali sepatunya. Sepatu hadiah dari ayahnya itu. Sepatu yang masih tampak putih bersih. Begitu putih sehingga mengkilap, garis-garis merah di sisinya cemerlang. Desi memanggul tas punggung yang besar. Diceknya lagi isi tas sandangnya dan buku Principle of Calculus. Ibu menitikkan air mata. Berkali ini dia akan terpisah dari putri bungsu belahan hati yang baru menganjak 18 tahun usianya. Besar risau, Bu. Sampai tujuan langsung kukirim surat. Lebaran tahun depan aku pasti pulang. Ibu sadar bahwa lebaran tahun ini baru seminggu yang lalu. Air matanya berurai-urai. Akhirnya Desi siap naik bus. Ayahnya menghampirinya. Terperanjat Desi melihat ayahnya tiba-tiba bertekuk lutut di depannya dan membuka simpul tali sepatunya. Tali sepatu itu lalu pelan-pelan diikat kembali oleh ayahnya. Dengan cara yang aneh, yaitu setelah disimpul, tali sepatu itu diputar ke belakang dan disimpul lagi di belakang kaki. Desi mengerti, begitulah cara ayahnya mengingatkannya agar berhati-hati di jalan, dan caranya mengucapkan selamat tinggal. Desi bukan orang yang sentimental, namun saat itu matanya berkaca-kaca. Ayahnya mendekapnya kuat-kuat, Desi berpamitan, lalu naik bus itu. Bus meluncur pelan meninggalkan mereka. Desi menoleh ke belakang, hingga jauh dilihatnya sanak saudaranya melambai-lambai. Dengan meninggalkan keluarganya, dia merasa telah mengambil langkah pertama untuk memenuhi panggilan hatinya. Mengabdi, dikeluarkannya buku Principle of Calculus itu dari dalam tas sandangnya, didekapnya erat-erat. Selanjutnya, dia naik turun bus silih berganti dari satu kota ke kota lain. Setiap melihat kendaraan umum yang akan ditumpanginya, dia tertegun melihat penumpang yang sesak. Atau sebaliknya, bus yang kosong melompong. Berbagai hal dialaminya. Dia telah naik bus yang mogok di jalan sehingga para penumpangnya dipindahkan ke bak truk. Dia telah naik bus mini yang dipenuhi anak sekolah, dipenuhi anggota grup dangdut, atau dipenuhi pria berpakaian rapi macam orang kantoran, dan tak seorang pun menawarinya tempat duduk. Jika kemalaman, Desi tidur di losmen di kota-kota kecil yang dilewatinya, lalu melanjutkan perjalanan naik aneka rupa kendaraan. Kadangkala dia harus berjalan kaki cukup jauh. Saat melewati emper toko di sebuah kota kecil, dia terpana melihat serombongan besar murid SMA, lelaki dan perempuan. Mereka berlari ke arahnya sambil berteriak-teriak bersenda gurau. Mungkin mereka sedang menuju ke sebuah acara. Mereka lewat di sisi kiri kanan Desi, kerap hampir akan menabraknya. Begitulah murid-muridku nanti, sorak senangnya dalam hati. Langkahnya semakin bersemangat. Akhirnya Desi sampai di terminal bus Palembang. Dari terminal itu dia naik angkutan umum ke pelabuhan Tangga Buntung. Di pelabuhan dia tertegun melihat kapal kayu syarat muatan apa saja yang akan ditumpanginya. Dalam 14 jam melayari sungai dan laut, Desi mencapai pelabuhan Kayu Arang di Pulau Bangka. Dari sana dia naik bus mini menuju pelabuhan Tobuali. Nun di ujung lain Pulau Bangka. Dari pelabuhan itu dia harus naik kapal lagi menuju Pulau Pungo ke arah timur laut. Kapal baru ada esok. Desi menginap di losmen dekat pelabuhan. Di tingkah suara tawa dan musik dangdut yang semakin malam semakin keras, calon guru matematika itu tidur, meringkuk, berharap dirinya tidak mendengkur karena keletihan. Setelah 5 hari 5 malam tak jeda-jeda berpergian, akhirnya Desi mencapai Pulau Pungo. Pulau kecil itu semacam hub bagi pelayaran ke ratusan pulau di kawasan selatan Sumatera, termasuk pulau tujuan akhir Desi, Tanjung Hampar. Menunggu kapal yang akan bertolak senja, Desi mampir di warung. Demi melihat tas punggung yang besar macam orang diusir mertua, seorang ibu juga bertanya, mau kemana tujuannya? Lalu beberapa orang yang ada di sana berkata, betapa saat itu tak tepat untuk berlayar. Gelombang besar di musim barat, angin kuat, kata mereka. Nelayan saja sandar, tak ada yang berani melaut, kata salah satu mereka sambil menunjuk perahu nelayan yang berbaris di pesisir sana. Nyali Desi runtuh, gelombang tak besar dan angin tak kencang saja membuatnya mabuk laut macam tak ada hari esok. Jangankan ditampar gelombang musim barat, melihat kapal kayu itu saja dia sudah merasa mabuk. Sesuatu menyundul-nyundul ulu hatinya, ngilu, betapa mudah semuanya. Kalau waktu itu dia tak menukar tempat penugasannya dengan Salamah. Namun diyakinkannya dirinya sendiri bahwa tak seorang pun pernah berkata padanya, menjadi guru matematika itu akan membuat hidup lebih mudah.
memutuskan menjadi guru matematika berarti siap menghadapi kesulitan di darat, laut, dan udara. Peringatan orang-orang itu menjadi kenyataan. Jangankan Desi yang baru dalam perjalanan itu saja menumpang kapal, bahkan anak-anak buah kapal yang sudah berpengalaman mengalami mabuk laut. Ombak mengamuk dengan hebat, angin berdesing-desing dengan dahsyat. Desi terkapar di pojok palka sambil memegangi kepala yang pening dan perut yang terus mual-mual. Seorang lelaki menghampirinya dan tanpa babi bu meletakkan ember kaleng di dekatnya. Good timing, saat itu pula Desi menghamburkan muntahannya ke dalam ember itu. Hal itu tak berhenti sepanjang malam. Karena ombak yang besar, kapal kayu itu melipir supaya tak diganyang ombak secara frontal dan terbalik. Akibatnya perahu larut ke tenggara. Pelayaran menjadi lebih panjang, semakin menyengsarakan. Di dalam kamar palka yang sekum, sambil terbaring meringkuk, Desi berpegangan kuat-kuat pada tali yang disediakan supaya awak tak terpelanting. Diikatnya perut yang sakit dengan kemeja pelanel ayahnya, kapal itu terlambung-lambung lalu terhempas. Gemeretak seakan mau pecah, Desi tak berhenti berdoa tolak bala. Ngeri dia membayangkan riwayatnya akan tamat di kapal itu, dan impian terbesarnya untuk menjadi guru matematika di Pulau Tanjung Hampar tenggelam bersama kapal ke dasar Selat Gaspar. Dikeluarkannya hijab ibunya dari dalam ransel, didekapnya hijab itu. Setelah 16 jam digempur ombak, akhirnya kapal kayu itu merapat di pelabuhan Tanjung Hampar. Desi bangkit dan hampir tumbang. Seorang anak buah kapal mengulurkan tangan dan menariknya untuk bangkit. Mungkin karena pengalaman yang sangat mengerikan selama pelayaran, dia mengalami semacam PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, macam pengalaman mereka yang baru kembali dari medan perang. Begitu traumatik sehingga dia linglung, ditinggalkannya tas punggung, tas sandang, dan buku kalkulusnya di lantai palka begitu saja. Dia malah mengambil ember kaleng wadah muntahnya. Keadaannya kacau balau, sepatu kumal, pakaian sudah macam perca, bau usah dibilang, wajah kusut masai, aura dan karisma sirna, langkah sepoyongan, kepalanya pening 7 keliling. Seorang anak buah kapal menuntun tangan kiri Desi keluar dari palka karena dia melangkah limbung. Tangan kanan Desi memegang ember tadi. Anak buah kapal lainnya mengikutinya sambil memanggul tas punggung Desi. Dua anak buah kapal lainnya menyandang tasnya dan membawa buku kalkulus itu. Mereka meninggalkan kapal lalu meniti jembatan menuju dermaga. Di dermaga itu Desi baru sadar bahwa dia telah memegang ember kaleng itu sejak dari kapal tadi. Dia tersenyum geli melihat anak-anak buah kapal memegang tas-tas dan bukunya. Kalau masih perlu ember itu untuk mabuk lagi dalam perjalanan selanjutnya, ambil saja nong, tak apa-apa, kami masih punya banyak ember macam tuh, kata anak buah kapal yang paling senior. Desi ingin tertawa, namun dia terlalu lelah, mual, dan pening untuk tertawa. Dia hanya bisa tersenyum. Diterimanya tas-tas dan buku-buku kalkulusnya dari anak buah kapal itu. Diucapkannya terima kasih atas pelayaran yang sangat mengesankan itu. Para anak buah kapal berbalik dan melangkah kembali ke kapal sambil membawa kembali ember kaleng itu. Desi berbalik pula, dan kali ini meskipun masih sangat lelah, berantakan, mual, dan pening, dia tersenyum lebar. Karena setelah malang melintang 6 hari 6 malam menempuh perjalanan yang amat berat, akhirnya dia bisa menaklukkan Tanjung Hampar. Dan jauh di mata, jauh di peta, dilihatnya lagi kapal yang sekarang tampak hebat di matanya. Dia merasa megah karena dilanda perasaan yang dahsyat itu. Apapun yang tak dapat membunuhmu akan membuatmu semakin kuat. Desi semakin gembira melihat banyak kendaraan umum di sebelah sana. Tampak bus besar, bus sedang, bus kecil, bus mini, dan mobil-mobil angkutan umum. Di bukunya buku kalkulus itu, sudah dicatatnya di selembar kertas nama tempat yang akan ditujunya di Tanjung Hampar, yaitu Ketumbi. Meski telah berusaha mengingatnya, Desi selalu lupa nama tempat yang aneh itu. Atau karena gejala kecerdasan yang unik bagi para ahli matematika, yaitu susah mengingat. Hipotesa. Naik sebentar saja angkutan-angkutan umum itu, pasti aku sudah sampai Ketumbi, kata Desi dalam hati. Bertanya dia pada seorang ibu yang lewat dekat situ dengan putrinya yang mungkin masih duduk di kelas 3 atau 4 SD. Assalamualaikum kak, maaf aku mau ke Tumbi. Apakah aku bisa naik angkutan umum dari sana? Atau aku bisa berjalan kaki saja dari sini? Sudah terlalu lama aku di kapal, penat, tak apa aku berjalan kaki 1-2 kilo.
Kakak itu menatap Desi dari atas ke bawah. "Ketumbi," kata bocah perempuan mata polos, pipi tembung itu penuh minat. "Oh yeh Nong, ayo ikut kakak," kata ibunya. Dihitung dari anak buah kapal senior tadi, sejak menginjakkan kaki di pelabuhan, Desi sudah 2 orang memanggilnya Nong. Segera Desi mengerti. Mungkin begitu cara orang Tanjung Hampar memanggil perempuan. Dari cara mengatakannya, tampaknya Nong adalah panggilan penuh hormat dan sayang. Tak lama kemudian sampailah mereka di lokasi kendaraan-kendaraan itu. Si ibu ingin angkat bicara namun langsung diserobot si Gembil. "Nah, kakak perantau, kita ini sekarang adalah sedang berada di terminal bus Tanjung Lantai. Tanjung Lantai adalah ibu kota Kabupaten Pulau Tanjung Hampar. Tanjung Lantai adalah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata adalah 50 meter di atas permukaan laut. Letaknya adalah 107 derajat bujur timur, angka derajat lainnya aku adalah lupa. Tapi pada zaman dahulu kala, kota ini adalah termasyhur sebagai kota pelabuhan yang ramai, pusat berdagang berniaga kapal-kapal dari Selat Malaka. Terpana Desi mendengar bocah Gembil itu bicara seperti membaca buku geografi, dan tampak girang bisa mendapat kesempatan untuk mempraktikkan bahasa Indonesianya dengan dialek lokal yang kental. Nah, Ketumbi adalah salah satu dari 5 kecamatan di Kabupaten Tanjung Hampar. Letaknya adalah paling ujung selatan pulau ini. Adalah kira-kira 100 km dari ibu kota Kabupaten Tanjung Lantai ini. Terbelalak Desi. "Adalah 100 km? "Iya, kakak perantau, adalah 100 km. Kalau kakak mau berkunjung ke kampung Ketumbi, adalah kakak harus menumpangi bus yang busuk itu." Si Gembil menunjuk bus itu di ujung terminal sana. Terpana Desi melihat penumpang berjubel hingga ke atap bus reyot itu. Perkiraannya telah meleset total. Disangkanya dia sudah sampai ke Ketumbi. Disangkanya Ketumbi adalah kota terbesar di Pulau Tanjung Hampar. Ternyata tempat itu masih jauh terperosok ke pelosok. Melihat bus itu, Desi langsung merasa mual. Ludah asin, keringat dingin, satu gejala agung jika orang memuntah. Betapa dia membenci perasaan kampungan itu. Terbesit penyesalan dalam hatinya telah menolak pemberian ember kaleng dari anak buah kapal yang berbudi mulia itu. Kampung Ketumbi adalah kampung yang cukup termasyhur di Kabupaten Tanjung Hampar. Adalah karena kampung itu penghasil. Stop Nur Aziza, stop penjelasan biografinya, potong ibunya. "Kakak kau nih harus lekas naik bus itu, nanti ketinggalan. Lekaslah ke sana Nong. Hati-hatilah di jalan." Desi mengucapkan terima kasih pada ibu itu. "Adalah terima kasih Nong," kata Desi pada si bocah Gembil. Bocah Gembil menunjukkan jempolnya. Sejurus kemudian Desi sudah berdiri tertegun di pintu belakang bus reyot dan terkejut karena pria-pria berpakaian kumal macam para pekerja kasar itu langsung memberinya jalan masuk. Desi naik bus dan terkejut lagi melihat pria-pria lainnya serentak berdiri untuk memberinya tempat duduk. Sejak bertolak dari kotanya, dia telah naik aneka rupa bus. Dia telah naik bus yang dipenuhi pria-pria berpakaian rapi seperti mau ke kantor. Orang-orang terpelajar, tak seorang pun pernah mempersilahkannya duduk di dalam bus yang padat penumpang. Desi duduk, tempat duduk di sebelahnya kosong, namun pria-pria yang berdiri itu sungkan untuk duduk di sampingnya. Seorang pria mengangkat backpack Desi dan meletakkannya di bangku kosong sampingnya. Bus itu berangkat. Sepintas Desi melihat pria-pria yang memberinya kesan pertama yang sangat baik tentang Ketumbi itu. Tiba-tiba dia merasa tenang, damai. Inikah wajah-wajah orang Melayu Ketumbi? Anak-anak mereka kah yang akan menjadi murid-muridku nanti? Selanjutnya, gelap. Perjalanan terlampau jauh dari yang dapat dia bayangkan. Terlampau melelahkan dari yang tenaganya mampu tanggungkan. Desi tertidur tak sadarkan diri dan bus butut itu meluncur ke selatan. Terus ke selatan. Yang kemudian diketahui remaja perempuan yang mau menjadi guru matematika itu adalah seorang berseru di dekatnya. "Kalkulus, kalkulus. Maaf kalkulus, kita sudah sampai kalkulus." Kenek tadi membaca tulisan C sebagai K di sampul buku yang tertelungkup di wajah Desi. Desi terbangun melihat sekeliling terkesiap. Bus yang penuh sesak itu sudah kosong melompong, tak ada siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Oh Bang, adalah kita sudah sampai Ketumbi." "Iya, adalah ini, kampung Ketumbi Nong." Kakek Kenek meraih tas punggung besar di samping tempat duduk Desi lalu memikulnya keluar dari bus.
diikuti Desi. Adalah terima kasih bang, kata Desi pada kenek itu. Lama Desi berdiri tertegun menatap pelang nama ketumbi desmil yang sepi itu. Dia terharu sekaligus merasa sangat gagah karena akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang dengan susah payah, dia berhasil mencapai tujuan akhirnya. Assalamualaikum bang, salam Desi pada seorang pria berpakaian kampungan yang melintas di dekatnya. Maaf, aku ingin bertanya bang, ke arah manakah rumah Ibu Sumeyati, Ibu Maryati, Ibu Hartati? Bapak itu tertegun bingung. Kepala SMA bang. Oh, Pak Abu Sidik. Ya, maaf Pak Abu Sidik. Abang itu menunjuk ke arah utara dan mulailah Desi berjalan menuju ke sana. Belum lama berjalan, Desi terperanjat mendengar perempuan bersepeda itu menyapanya sambil tersenyum ramah. Selamat datang Bu Guru. Desi melihat sekeliling. Mungkin perempuan itu memanggil orang lain, namun tak ada siapapun di situ. Belum hilang terkejutnya, seorang lelaki bermotor bebek boncengkan perempuan dan anak-anak kecil juga menyapanya ramah. Selamat datang Bu Guru. Desi tak tahu apa yang telah terjadi. Mungkin seseorang telah menyebarkan kabar bahwa kampung itu akan kedatangan guru baru dan dia dengan mudah dapat dikenali sebagai pendatang. Desi tertegun dalam haru. Untuk pertama kalinya dia mendengar orang memanggil Bu Guru dan orang-orang itu sama sekali tak dikenalnya. Panggilan itu telah diidamkannya sejak kelas 3 SD. Sejak guru matematikanya, Bu Marlis menginspirasinya untuk menjadi guru. Desi melanjutkan langkah dan merasa melambung setiap berjumpa dengan orang yang memanggilnya Bu Guru. Backpack besar yang berat, syarat muatan buku, dan terasa semakin berat dalam perjalanan yang jauh tiba-tiba menjadi ringan. Senyumnya berinai-rinai. Desi melewati jembatan besi. Sinar matahari senja terbias di permukaan sungai Maharani yang tenang. Angin dingin berembus semilir. Desi membuka buku kalkulus itu. Langkahnya semakin gagah. Adzan maghrib melantun dari masjid ke masjid. Sahut menyahut, penuh kemenangan menyambut kedatangan Desi Istiqomah, guru muda matematika. Desi tiba di Ketumbi pada hari Sabtu, lalu menginap di rumah kepala SMA. Esoknya hari Minggu, bukan main ramainya orang di depan rumah dinas guru tipe 21 itu. Ada yang naik sepeda dan memboncengkan sekarung beras, alat-alat dapur, kompor, lemari plastik, ember, baskom, bahkan kasur, dipan, bangku, meja, dan beberapa ekor ayam. Semuanya untuk disumbangkan pada si guru baru, anak gadis perantau yang kasihan sebab jauh dari orang tua. Dengan takzim, Desi mengucapkan terima kasih dan minta maaf bahwa dia hanya bisa menerima sedikit barang yang paling diperlukannya saja. Saat itulah Laila tahu bahwa Desi Istiqomah adalah seorang minimalis. Namun Desi menerima kedua ekor ayam itu, sebab katanya pada Laila, dalam buku manual mengajar matematika disarankan agar guru matematika memiliki hewan peliharaan, supaya tidak stres. Laila adalah kawan pertama Desi di Ketumbi. Mereka sebaya, sama-sama baru menginjak usia 18 tahun, dan sama-sama guru matematika. Laila mengajar di SMP. Sore itu pula Laila memboncengkan Desi naik motor bebek ke pasar. Mereka melewati SMA di mana esok Desi akan mengajar. Desi minta berhenti. Dia melintasi pekarangan sekolah yang sepi lalu masuk ke dalam kelas yang kosong. Lama dia duduk di kursi guru di depan kelas. Dari bangku-bangku kosong di depannya dia mendengar riuh rendah suara murid-murid. Ribut namun merdu di telinganya. Ribuan perasaan takjub merubungnya. Tak sabar dia menunggu esok tiba. Di wartel di pasar, Desi menelpon orang tuanya. Diceritakannya pada ibu dan ayahnya soal perjalanannya hingga selamat sampai tujuan. Oh ayah, esok aku akan menjadi guru yang sebenarnya. Akhirnya aku bisa menjadi seperti Bu Marlis. Bagaimana perasaanmu Desi? Tanya ibunya yang menguping pembicaraan di telepon. Berdebar-debar Bu, kurasa tak akan bisa tidur aku malam ini. Hampir lupa aku. Aku pun sudah punya rumah dinas. Oh, bagaimana keadaan rumah dinasmu? Tanya ayah. Hebat sekali ayah, sulit dilukiskan dengan kata-kata. Pulang dari pasar, Desi naik sepeda yang baru dibelinya. Sepeda itu sama dengan sepeda guru Marlis. Meski masih lelah akibat perjalanan yang jauh, malam itu Desi sulit tidur. Pertama karena esok akan menjadi guru, satu hal yang paling diimpikannya melebihi apapun. Kedua karena dia terbiasa tinggal di rumah yang besar, tiba-tiba dia merasa terperangkap di ruang yang sempit.
Kamarnya di rumah orang tuanya lebih besar dari keseluruhan rumah dinas itu, kiri kanan, depan belakang. Kini Desi bingung berkeliling-keliling di tempat yang itu saja. Esoknya pagi-pagi Desi berangkat ke sekolah mengayuh sepeda itu. Pada setiap kayuhan dia merasa menjadi Bu Marlis. Hatinya kembali berbunga-bunga, karena sepanjang jalan orang yang tak dikenalnya kembali memanggilnya Bu Guru. Tibalah dia di sekolah setelah berkenalan singkat dengan guru-guru lainnya. Didampingi ibu kepala tata usaha, Desi berdiri di ambang pintu kelas. Berdebar-debar dia melihat murid berdatangan satu persatu lalu membentuk barisan panjang. Tak lama kemudian, tanpa ada yang mengomando, murid-murid SMA itu masuk ke dalam kelas sambil menyalami dan mencium tangannya. Desi terpana dan merasa sangat terharu. Begitulah yang dia dan kawan-kawannya lakukan dulu pada Bu Marlis setiap pagi. Sebutkan pada murid-murid bagaimana nanti ibu mau dipanggil, kata ibu kepala tata usaha. Desi yang gugup menjadi bingung. Maksudnya mau dipanggil Ibu Desi, Ibu Istiqomah, Ibu Isti, atau mungkin Ibu Komkom. Desi tersenyum karena teringat akan pembicaraan dengan ayahnya. Oh oke, Bu Desi saja, Bu Desi. Oke Bu Desi kalau begitu, kata ibu kepala tata usaha. Bu Desi, kata Desi dalam pada setiap murid yang menghampirinya. Desi semakin berdebar-debar. Dia telah memiliki sertifikat sebagai pengajar matematika. Dia sudah punya SK pengangkatan dari negara sebagai guru dan sebagai pegawai negeri sipil. Namun baru pagi itu ketika murid-muridnya menyalami dan mencium tangannya, dia baru merasa benar-benar menjadi seorang guru. Semua murid telah masuk ke dalam kelas. Desi menatap satu persatu muridnya yang duduk dengan rapi. Dia berbalik, melangkah menuju papan tulis, mengambil kapur lalu menulis kata pertamanya sebagai guru di papan tulis. Matematika. Dia berbalik lagi, menatap lagi murid-muridnya dengan senang dan bangga, dan bersiap mengucapkan kata pertamanya pada murid-murid pertamanya di kelas pertamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab murid-murid kelas 3 SD itu. Berlomba sekeras-kerasnya, sekuat tenaga mereka, seakan itulah salam terakhir yang boleh mereka ucapkan dalam hidup mereka. Seakan-akan tak ada lagi esok. Bu Lusinun hanya bisa menggeleng-geleng sambil bertelekan pinggang. Aini kecil, Enun, dan Sadiah ada di antara anak-anak yang hampir histerik itu. Setelah menjawab salam dari Bu Lusinun, Aini memegangi perutnya yang sakit. Selalu begitu dirasakannya kalau Bu Lusinun akan mengajar matematika. Anehnya, begitu pelajaran itu berakhir, sakit perut itu lenyap, hilang raib seketika. Aini segar bugar lagi seperti sedia kala. Takut nian Aini pada matematika. Baginya ilmu hitung-hitung itu dibawa makhluk asing bertopeng hantu untuk menyengsarakan anak-anak. Kata Aini, dia bersedia mengambil alih tugas piket semua kawannya di kelas selama setahun asal dibebaskan dari pelajaran matematika. Aku bersedia 2 tahun, sambung Sadiah. Aku 3, sambung Enun. Kalau begitu, kau menjadi penjaga sekolah saja sekalian, Nun, kata Sadiah. Tak apa-apa, asal aku tak belajar matematika. Bertengkarlah bocah-bocah perempuan itu. Pernah ku tanya ayahku, kata Aini. Ayah, apakah ada sekolah di dunia ini yang hanya belajar pelajaran PKK saja? Apa jawab ayahmu Aini? Tanya Sadiah. Enun tegang. Tidak ada. Ah, boy, kupikir ada, kata Enun. Berulang kali bu guru matematika membesarkan hati mereka. Siapa yang memusuhi matematika akan dimusuhi matematika, kata Bu Lusinun. Sekarang kumpulkan PR kalian, kata Bu Lusinun. Murid-murid ke depan untuk mengumpulkan buku PR. Tak lama kemudian tubuh Enun tegang. Enun, mana buku PR matematikamu? Maaf Bu, PR itu ku buat di buku berhitung. Buku itu ketinggalan. Maju ke depan, Nun. Hapus papan tulis itu. Enun sadar bahwa itu hukuman. Sebab hari ini bukan gilirannya piket. Dia merasa heran sebab ada kawannya yang ketinggalan buku PR tapi tak kena hukum. Tak adil Bu Lusinun padaku boy, keluh Enun pada Sadiah dan Aini saat mereka berjalan beriringan menuntun sepeda pulang. Adil, kata Sadiah, Enun geram. Mahidin ketinggalan buku PR, tak dihukum menghapus papan tulis. Bu Lusinun jengkel padamu Nun, kata Sadiah. Mengapa? Karena kau punya buku matematika dan buku berhitung. Apa kau tak tahu pemerintah sudah menghilangkan pelajaran berhitung?
diganti dengan pelajaran matematika. Sontak Enon berhenti. Usah sembarang kau bicara Diah, mana bisa mata pelajaran dihilangkan. Hanya Tuhan yang bisa menghilangkan mata pelajaran. Duit bisa hilang, buku bisa hilang, ayam bisa hilang, ilmu tak bisa hilang. Enak saja kau Diah. Habis kesabaran Diah. Bisa, mata pelajaran bisa dihilangkan. Yang tak bisa dihilangkan adalah telat mikirmu itu, Nun. Dan bertengkar lagi. Lah bocah-bocah perempuan kecil itu. Sungguhnya Aini tak pernah bermaksud memusuhi matematika, tapi matematika sendiri yang tak mau berkawan dengannya. Ketika masih kelas 1 dan 2 dulu, gemar juga menghitung-hitung, terutama menghitung angka-angka yang ujungnya nol, cincai. Petaka menyergapnya, begitu tanda baca koma, tak ada ombak, tak ada angin, ikut campur dalam matematika. Tanda koma dipakai kalau kita ingin menulis angka desimal. Angka desimal, kata Bu Lusinun. Itulah pertama kalinya Aini kecil mendengar kata desimal. Lalu mengerti bahwa setelah tanda koma yang sering dilihatnya di buku bahasa Indonesia, angka bisa mengurai, berpencar, mengganda, dan beranak pinak tak terhingga sampai ke kemungkinan yang tak mampu dipikirkannya, bahkan tak mampu dibayangkannya. Sejak mengenal angka-angka desimal itulah Aini pecah kongsi sama matematika. Lalu matematika menjelma menjadi hantu 1000 wajah baginya, yang gentayangan mendatanginya 2 kali seminggu. Aini, panggil Bu Lusinun, agar Aini menyelesaikan perkalian angka desimal di papan tulis itu. Aini maju ke depan sambil tertunduk-tunduk sebab dia sakit perut. Yang terjadi kemudian dapat dipastikan, yaitu dia akan bergabung dengan Enon dan Sadiah, yaitu menghapus papan tulis walaupun bukan giliran piketnya. Ada kalanya Enon dan Sadiah setelah mengerahkan segenap daya pikir mampu menyelesaikan persoalan di papan tulis yang ditugaskan pada mereka sehingga mereka bisa duduk kembali. Adapun Aini tak ada harapan, moto hidupnya sekali menghapus papan tulis, tetap menghapus papan tulis. Meski mengarahkan segenap daya pikir yang memang tak bisa, yang bisa dikerahkan, Aini tetap tak bisa menyelesaikan perhitungan paling sederhana sekalipun. Maka usah ditanya nilai matematika di laporannya, lebih merah dari buah saga. Tabahkan hatimu Aini, usah menangis, hapuslah air matamu. Enon membesarkan hati Aini demi melihat nilai matematika yang merah merona-rona itu. Semua bukan salahmu boy, katanya sambil mengusap-usap punggung Aini. Jadi salah siapa Nun? Tanya Sadiah. Salah pemerintah, semua ini gara-gara pemerintah. Enon jengkel. Sadiah dan Aini saling pandang. Tapi pemerintah tak mengganti berhitung menjadi matematika, tak akan sesulit itu hitung-hitungan itu. Sadiah dan Aini saling pandang lagi. Pemerintah memang tak berperasaan. Setelah setahun menderita selama di kelas 3, Aini naik ke kelas 4 dan senang karena diajar guru matematika yang murah senyum. Aneh, guru itu selalu tersenyum. Apapun yang terjadi, dia tersenyum. Karena kemurahan senyum bapak guru bujang lapuk itu, Enon dan Sadiah mengalami kemajuan dalam ilmu hitung-hitung itu. Kini mereka tak pernah lagi menghapus papan tulis. Aini tetap saja. Di kelas 5, Aini diajar guru matematika senior. Semua murid senang sebab guru berpengalaman itu dapat membuat pelajaran yang sulit menjadi mudah. Dikelola bapak guru itu, Enon dan Sadiah juga lumayan berjaya dalam ilmu hitung. Namun guru itu sendiri mengaduk-aduk rambutnya melihat Aini lama sekali mengerjakan perkalian 16 kali 10 di papan tulis itu. Setelah ditunggu hampir 15 menit dan mengerahkan segenap daya pikir, akhirnya Aini berhasil menemukan jawabannya. 150. Sontak guru senior itu berdiri. Murid macam kau nih lah yang membuat aku mau lekas-lekas pensiun, Aini. Di kelas 6, Aini mendapat guru matematika yang masih muda. Melihat Aini mengerjakan soal matematika di papan tulis, guru muda itu tampak lebih tua dari usia sesungguhnya. Sadarlah Aini bahwa dia tak akan pernah bisa matematika, tak peduli siapapun pengajarnya. Guru yang galak, yang sabar, yang bersenyum, yang senior, yang junior, yang bujang lapuk, yang kawin cepat, yang duda, yang janda, yang bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah, yang bisa membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit, atau yang bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi semakin sulit. Matematika tapi gelap bagi Aini. Matematika tetap gelap bagi Aini. Gelap gulita. Sumpah sepatu. Sumpah sepatu. Menghapus papan tulis bukan saat tugas piketnya ternyata terus dialami Aini selama 3 tahun sekolah di SMP. Sakit perut aneh 2 kali seminggu, setiap pelajaran matematika itu pun rutin menderanya. Akhirnya tiba ujian final matematika SMP, murid-murid harus menjawab 5 soal.
Setiap jawaban benar akan mendapat angka 20. Aini hanya bisa menjawab satu soal yang sengaja didesain guru bagi murid-murid yang mengharukan kemampuan matematikanya, supaya mereka tak dapat nilai nol. Maka soal itu bertindak semacam jaring pengaman aib kebodohan. Karena nilai di ijazah mengutip nilai ujian akhir, maka nilai matematika Aini di ijazahnya 20, bulat-bulat 20. Kata wali kelasnya, itulah nilai matematika terendah yang pernah tertulis di ijazah dalam sejarah umat manusia. Sebaliknya, dalam waktu singkat, nama Bu Desi langsung kondang sebagai guru matematika brilian. Usianya paling muda di antara guru lainnya, baru masuk 18 tahun. Namun dia dianggap sebagai guru bagi guru matematika lainnya. Jika ada pelatihan peningkatan mutu guru matematika, Bu Desi adalah guru besarnya. Begitu lancarnya ilmu hitung itu di tangannya sehingga dia dijuluki Ibu Desi Mal. Tangan kirinya yang bengkok karena pernah patah, bekas luka dengan 3 jahitan yang kentara di seraut wajah yang sangat cantik, dan tak pernah sedikit pun bekas luka itu ditutupinya. Karisma kuat yang terpancar dari sepasang mata selapik yang teduh dan cerdas membuat penampilan Bu Desi sangat dramatis. Luka semacam itu biasa tampak di wajah pria-pria bermata liar di pasar malam. Satu lelaki sangar dengan 1000 cerita kelam serta pengalaman miris di balik jeruji besi. Maka Bu Desi selalu tampak macam satu buku tebal cerita yang semua orang ingin tahu sekaligus sungkan untuk bertanya. Dan sesosok paradoks yang menggetarkan. Maka mereka yang tak kuat mental bisa merasa ngap-ngap jika berada di dekat guru Desi. Karena perasaan mereka bercampur aduk antara kagum pada kecantikan dan kecerdasannya, salut pada keputusan yang diambil seorang perempuan baru menginjak usia 18 tahun dari keluarga saudagar sembako untuk membuang dirinya sendiri ke pelosok pulau ini, sekaligus berdebar-debar menunggu cerita di balik 3 jahitan luka di wajah jelitanya. Pada akhirnya, semua itu membuat orang mengambil kesimpulan bahwa guru Desi adalah orang yang eksentrik. Kesan itu semakin kuat karena dia menulis dengan 2 tangan secara sekaligus, meskipun untuk 2 topik yang berbeda. Misalnya tangan kanannya menulis lirik lagu Terajana, tangan kirinya secara simultan menggambar bentuk bujur sangkar atau silinder lengkap dengan rumus-rumus geometrisnya. Sungguh ajaib, mereka yang suka membaca buku silat berkata bahwa guru Desi bisa membelah nyawanya menjadi 2 sehingga dia tak mudah dibinasakan. Dan hal itu berhubungan dengan bekas luka ala preman yang melintang di atas alisnya. Adapun para pemain organ tunggal berkata bahwa guru Desi berbakat menjadi pemain drum. Semakin eksentrik karena guru Desi selalu mengajar bersepatu olahraga putih bergaris-garis merah yang dulu dibelikan ayahnya dan telah dipakainya sejak dia meninggalkan kotanya di tengah Sumatera sana. Meski sepatu itu tak pernah match dengan busana muslimahnya, dia tak peduli. Guru Desi tak pernah ambil pusing soal memadu padankan warna. Baginya warna tak lain dari sekedar spektrum sinar-sinar saja, mungkin karena dia sangat paham matematika optik. Cara mengikat tali sepatu itu pun sangat aneh, yaitu setelah disimpul, diputar ke belakang, dan disimpul lagi di belakang kaki. Desi dengan patuh menganut cara ayahnya mengikat tali sepatunya saat dia berangkat merantau dulu. Cara mengikat tali sepatu seperti itu sering dilakukan pemain sepak bola, terutama pemain yang sering duduk di bangku cadangan. Dalam kesempatan dan keadaan apapun, berpanas, berhujan, berteduh, berjalan, mengayuh sepeda, diboncengkan naik motor bebek, mengajar ke pengajian, rapat di kantor bupati, dipanggil kepala dinas, kondangan acara khitanan dan perkawinan, Bu Desi selalu memakai sepatu olahraga putih itu. Dalam upacara kopri, seragamnya kopri, sepatunya sepatu olahraga putih itu berbeda sendiri dari guru-guru lainnya. Suatu hari pernah Bu Desi berkebaya dan tetap memakai sepatu olahraga putih itu. Dia tampak seperti putri Melayu yang mau ikut lomba lari. Mereka selalu tergoda untuk meledek dan menyindirnya soal itu, sekaligus segan untuk mengatakan sesuatu tentang sepatu itu di depannya. Karena telanjur tertelan karisma kecantikannya, sekaligus karena Bu Desi jenius matematika yang amat dihormati. Mereka tahu, meskipun aneh dan ganjil penampilannya, Bu Desi jauh lebih cerdas dari mereka. Mereka ingin menertawakannya, sekaligus sangat kagum padanya. Jadilah mereka selalu canggung di depan Bu Desi, tak tahu bagaimana harus bersikap, sebagian merasa sangat gugup. Bu Desi dan sepatunya telah menjadi cerita epik di kampung kami. Tak ada yang tahu bahwa sepatu olahraga putih itu bukan sekadar sepatu bagi perempuan muda itu. Sepatu itu adalah pengingat terbaik baginya bahwa dia telah menempuh perjalanan amat jauh dari kotanya, menyeberangi sungai dan samudera, melalui jalan darat yang panjang dan berliku-liku demi mengajar matematika.
bahwa karena keputusannya itu dia telah mengorbankan segala kesenangan masa muda. Karena itu dia tak mau pulang dengan sia-sia dan ia tak akan mengganti sepatunya sebelum tercapai apa yang diimpikannya. Setiap pagi saat mengikat tali sepatu itu sebelum berangkat mengajar, Desi selalu teringat saat ayahnya bertekuk lutut di depannya untuk mengikat tali sepatu itu sebelum dia merantau dulu. Kenangan itu semakin memperkuat tekadnya untuk mengajar sebesar apapun kesulitan mengadangnya. Sesungguhnya segala hal telah berlangsung seperti harapannya. Di dalam kelas Desi benar-benar menemukan dirinya seperti yang selalu diinginkannya, yaitu menjadi seperti guru Marlis, guru kesayangannya, guru yang membuatnya ingin menjadi guru. Desi bahkan menjadi manusia terpilih penyampai ilmu hebat bernama matematika. Dia merasa karena berada di garis depan, menghunus senjata untuk menghancurkan matematika sebagai penghalang pendidikan karena murid-murid cenderung bersikap kalah sebelum bertanding terhadap ilmu congklak angka yang pandai membuat kepala pening itu, tak ayal terjadi masalah dengan idealisme lainnya, yaitu mimpi besarnya untuk menemukan seseorang atau, kalau beruntung, lebih dari seseorang anak jenius matematika di kampung pelosok. Bagi Desi, hal itu bukan sekadar idealisme, melainkan juga strategi. Sebagai guru, dia memahami psikologi pendidikan bagi anak-anak kampung. Kemiskinan dan kepercayaan diri yang rendah membuat mereka selalu merasa hal-hal akademik yang hebat akan selalu menjadi milik orang lain, milik orang kota, milik anak-anak orang kaya di sekolah-sekolah hebat. Mereka selalu memerlukan contoh nyata dari kalangan mereka sendiri. Dalam pemikiran guru Desi, jika dia berhasil menemukan dan mendidik seorang anak kampung ketumbi menjadi jenius matematika, maka anak-anak kampung ketumbi lainnya akan melihat bahwa mereka pun bisa meraih sesuatu yang selalu mereka bayangkan tak mungkin dapat mereka raih. Maka ini bukan soal matematika, ini soal keberanian bermimpi. Untuk Desi berjanji pada dirinya sendiri, dia mengangkat semacam sumpah sepatu, bahwa dia akan terus memakai sepatu olahraga pemberian ayahnya, sampai anak jenius matematika itu ditemukannya. Matematika, bencana intelektualitas dunia. Konon berdasarkan penelitian antah berantah, umumnya idealisme anak muda yang baru tamat dari perguruan tinggi bertahan paling lama 4 bulan. Setelah itu mereka akan menjadi pengeluh, penggerutu, penyalah seperti banyak orang lainnya. Secara menyedihkan kemudian mereka terseret arus deras sungai besar rutinitas. Basa-basi birokrasi, sistem yang korup, budaya kantor yang tak membuat maju, dan formalitas yang palsu, yang jangankan akan mereka ubah seperti cita-cita mereka semula, pertanyakannya saja mereka sungkan. Demikian buruknya sistem itu, tanpa mereka sadari mereka perlahan berubah menjadi orang yang hanya menyepaskan operasional periuk belanga mereka sendiri. Sementara idealisme sudah raib, secepat dompet ketinggalan di terminal bus kota, Kabupaten Tanjung Hampar. Hebatnya, semakin lama idealisme guru Desi bukannya semakin lemah dan sepi, malah semakin menggebu. Hal itu tercermin dari sepatu olahraga putih bergaris-garis merah yang terus dipakainya. Dalam kesempatan apapun yang akan terjadi, dulu dia memandang masa depannya seperti persamaan garis lurus. Sampai kini kurva semangatnya tetap tegak, rela berkorban, tetap menjadi konstanta A baginya, tak dapat diganggu-gugat. Setelah bertahun-tahun bertugas, sebenarnya dia bisa mengusulkan untuk pindah tugas ke kota yang lebih besar, namun dia menolak kemudahan itu. Dia pun sesungguhnya punya kesempatan karir yang baik, karena kecerdasannya dia bisa mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di dalam maupun luar negeri. Ke tingkat sarjana, master, bahkan mungkin doktor, lalu mengajar di kota-kota besar, menjadi kepala sekolah, atau menjadi birokrat di dinas pendidikan. Namun guru Desi tak berminat pada karir dan reward semacam itu. Minatnya hanya pada mengajar matematika pada anak-anak kampung, karena dia merasa urusannya belum selesai dengan matematika. Dia dan matematika seakan saling memendam sesuatu. Urusan itu baru akan dianggapnya beres jika dia dapat menemukan dan membimbing seorang anak jenius matematika. Desi istiqomah tak mau meninggalkan anak-anak kampung ketumbi dalam keadaan jahiliyah matematika seperti dia baru datang ke kampung itu bertahun-tahun yang silam. Seorang guru matematika haruslah menjadi seorang idealis, Laila, begitu pendapatku, kata Bu Desi di gerobak es tebu Kak Mis di pinggir pasar ikan sambil menggenggam kuat-kuat gelas es tebunya. Tanpa idealisme, matematika akan menjadi lembah kematian pendidikan. Terpana guru Laila, teringat dia akan sebuah sandiwara radio. Malangnya dari satu kelas ke kelas lain, tahun ajaran baru silih berganti, anak-anak brilian seperti diharapkannya itu tak kunjung ditemukannya. Tandas waktu, tenaga, dan kepandaiannya ditumbi
Di Ketumbi, demi satu tujuan yang tak seorang pun dapat mengerti, pencarian itu menyeretnya masuk ke dalam petualangan tak berujung. Sejak dia mengajar di usia baru menginjak 18 tahun hingga kini, perempuan dewasa sepenuhnya. Mencari anak cerdas matematika di kampung Ketumbi ternyata lebih sulit daripada mencari sesuatu yang memang tak ada. Guru Desi tak terkejut akan kenyataan yang telah disadarinya sejak dia masih duduk di sekolah guru dulu, bahwa matematika memang menjadi masalah bagi anak-anak di negara berkembang maupun negara maju. Anak-anak dan kesulitan matematika telah menjadi pandemik global, sehingga timbul fenomena math anxiety di antara murid-murid. Namun tak disangkanya kecemasan itu ternyata tersedia dalam jumlah berlimpah-limpah. Lebih dari 80% dalam setiap kelas tergopoh-gopoh matematikanya. Sebanyak 60% dari 80% itu mendapat angka ulangan rata-rata di bawah angka 5. Sebanyak 40% dari 60% itu dapat dikatakan tak tertolong. Satu figur yang dramatik, bukan? Sebagian murid yang tak tertolong itu menunjukkan gestur putus asa setiap menerima pelajaran matematika. Ada yang suka melamun sambil memandang kosong keluar jendela kelas, membayangkan alangkah indahnya hidup ini jika tak ada satu benda sialan bernama matematika. Sebagian menderita psikosomatis seperti ini, yaitu secara aneh mengalami sakit perut. Sebagian lain stres, mengacak-acak rambut, duduk tegak macam menhir, komat kamit, terus menengok ke atas atau menunduk dalam macam kancing bajunya jatuh. Sebagian hilang dalam ruang dan waktu, sebagian sebab menahan tangis, sebagian membayangkan guru matematikanya disambar petir di siang bolong. Tak ayal, kesulitan matematika tak hanya dialami murid-murid yang terbirit-birit mempelajarinya, tapi juga guru-guru yang mengajarnya. Abu Sofyan, salah satu kawan sekelas Desi di sekolah Ikatan Dinas D3 Guru Matematika itu, yang bertugas di sebuah sekolah di Sungai Penuh, tanpa ragu dan malu-malu mengaduk-ngaduk rambutnya di depan kelas sehingga mirip PNS habis diubar-ubar kuntilanak dalam film horor. Ada guru matematika yang duduk bersila di bangkunya lalu bersemedi untuk mengumpulkan segenap tenaga kosmik dan supaya dirinya tidak emosi saat mengajar. Ada guru matematika yang frustasi karena murid-muridnya melihat matematika macam melihat hantu. Ada guru matematika yang frustasi karena murid-muridnya melihatnya macam melihat hantu. Ada guru matematika yang meremas-remas kapur karena gemas dan keluar kelas dalam keadaan coreng-moreng. Ada guru matematika yang suka masuk kelas dan menulis besar-besar di papan tulis, "Guru, rapat," lalu dia kabur. Tak tahu kemana. Ada guru matematika yang secara baik-baik bilang pada murid-muridnya bahwa karena satu dan lain hal, dia akan keluar kelas dulu. Di luar kelas, guru itu toleh-toleh kanan kiri. Tak ada siapa-siapa, lalu dibenturkannya kepalanya sendiri ke tiang, lalu masuk kembali ke dalam kelas. Seakan tak terjadi apa-apa. Guru lainnya keluar kelas sebentar untuk melampiaskan jengkel dengan mengarate penggaris kayu 1 meter. "Pak, panggil murid perempuan kecil itu sepelan mungkin setelah menyelesaikan soal matematika di papan tulis. "Pak Saifullah," tersunan guru matematika yang dikaryakan lagi sebab sangat susah mencari guru matematika, mengalihkan kejengkelan karena murid-muridnya bodoh dengan mengajar matematika sambil diselingi tidur. Pak, aku sudah selesai, Pak." Nuryanti meninggikan sedikit suaranya. Pak Saifullah tetap tidur duduk, pulpen tergantung di lengannya yang loyo di atas meja. Murid-murid lain duduk tegak tanpa ekspresi. Pak, senyap. "Oi, Pak. Aku sudah selesai mengerjakan soal ini, Pak. Bangun, Pak, bangun." Tergagap-gagap Pak Saifullah karena terbangun mendadak. Oh, Nur. Liriknya papan tulis. "Masih keliru, Nong. Jawab lagi yang benar." Pak Saifullah tidur lagi, senyap. Anwar Adat, peringkat kedua lulusan terbaik setelah Desi yang sudah gundul sebelum menjadi profesor itu, menenangkan jiwa dengan cara membalikkan badan di depan kelas. Maka dia berdiri di atas kepala, kedua kaki ke atas, keseimbangan dijaga kedua tangan. Mirip penari breakdance sebelum melakukan gerakan putar badan poros kepala. Barangkali itu metafora, sebab dalam kenyataan seorang guru mengajar matematika memang bisa mengalami situasi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi mungkin penderitaan di atas segala penderitaan guru matematika adalah saat mengoreksi ulangan. Demikian jengkelnya sehingga kerap guru Desi menghamburkan kertas ulangan itu. Esoknya merana dia di depan kelas, menatap murid-murid yang di matanya telah menjadi monumen kegagalan yang mengajar. Pedih dia mendapati dirinya selaku guru matematika, serta murid-muridnya telah menjadi bagian dari statistik suram matematika dunia.
Beberapa guru matematika akhirnya menyerah pada keadaan. Mereka berganti profesi menjadi petani, nelayan, tukang ojek, pedagang kaki lima, salesman asuransi, pemain organ tunggal, atau tetap mengajar, namun mengajar PMP atau bahasa Indonesia. Bagi mereka, matematika ibarat cinta pertama yang terputus secara getir. Semua pernah mengalaminya. Tak seorang pun ingin mengingatnya.